Halo sahabat pecinta catur, semangat pagi teman-teman. Dan saat ini kita akan mengulas permainan yang sangat menarik lagi-lagi dari Iren Sukandar yang sedang berjuang di luar negeri saat bertemu pecatur Cina, Tong Xiao. Kita langsung menyaksikan permainannya. Iren Sukandar mengawali langkah dengan pion ke D4. Ia mencoba bermain posisional teman-teman. Kuda ke F6, maka gajah ke F4 mengarah London setup di papan. B6 mempersiapkan fianchetto, maka pion ke C4 lalu ke depan untuk mengaktifkan kuda ke C3. Gajah ke B7, kuda ke C3 betul saja, dan pion ke E6 saat ini, di mana selain membuka diagonal gajah, mensupport juga pion ke depan. Kuda ke F3 lagi-lagi pengembangan kuda, gajah ke B4 mengepin juga kuda. Menteri ke B3 langsung mengancam gajah. A5 mensupport gajah, maka A3 mengusir gajah. Gajah menukarkan kuda juga sebuah pilihan dalam posisi ini, tetapi di sini hitam memilih gajah mundur ke petak E7. Maka menteri ke C2 berlanjut juga memantau ke depan pion H7 apabila rokade. Kuda ke H5 mengancam gajah, dan Iren di dalam posisi ini tidak tertarik memberikan gajahnya seperti mundur, tetapi gajah ditarik mundur ke D2 teman-teman, tidak tertarik menukarkan terhadap kuda tentunya apabila mundur sebelumnya di petak G3. D5 berlanjut saat ini menawarkan, lagi-lagi E4 menawarkan mendobrak sentral. Pion D memukul pion E, kuda menerima kembali, kuda ke D7 saat ini, maka gajah ke E2 mempersiapkan juga rokade ke depan. Kuda ke F6 menawarkan juga kuda. Di sini kuda ke C3 menolak dan masing-masing pemain melakukan pengamanan rokade saya beraja. Berlanjut pion ke H6 menjaga petak penting G5, dilanjutkan benteng ke D1. Di sini gajah ke D6 juga ke depan memantau diagonal, memantau pion H2. Berlanjut kuda ke B5 saat ini menantang juga gajah menantang pion ke depan. Menteri ke E7 pengembangan menghubungkan benteng satu sama lain. Benteng ke E1, maka gajah ke C6 walaupun dalam posisi ini sentralisasi benteng juga ke D8 adalah opsi, tetapi dipilih dengan gajah ke C6. Kuda langsung memukul gajah, pertukaran pion menerima, dan D5 saat ini mengancam juga gajah teman-teman, juga secara tidak langsung ke depan membuka file E. Sehingga gajah mundur apabila diterima sangat-sangat berbahaya teman-teman. Karena di sini gajah juga bisa lepas atau kuda juga bisa untuk mengancam gajah. Setelah gajah berpindah, gajah juga ke depan memantau diagonal adalah opsi, tetapi kuda juga bisa mengancam menteri. Menteri berpindah tentunya, maka meninggalkan pion keunggulan pun posisional dan juga kualitas dimiliki oleh Iren. Kita kembali teman-teman di dalam pose seperti ini, dipilih gajah langsung mundur, maka Iren tetap melanjutkan kuda sentralisasi ke D4, kuda ke C5 saat ini, maka gajah ke F3, lagi-lagi ke depan mendukung juga di petak C6. Berlanjut pion ke E5 saat ini mengusir kuda, sebelum juga kuda berpindah di counter attack dengan B4 mengancam kuda. Pertukaran pion terjadi, kuda mundur ke A6, barulah kuda ke C6 saat ini mengancam menteri. Menteri ke C7 dan menteri ke F5. Kita lihat teman-teman, menteri sudah mulai ikut membantu permainan. Mungkin ke depan tentunya gajah memukul pion sehingga diterima menunggalkan juga kuda. Oleh sebab itulah gajah ke C8 langsung juga mengancam menteri. Menteri ke C2 mundur saat ini. Benteng ke E8 juga mensupport pion melaju. Benteng ke A1 mencoba mengambil juga file A, mendorong pion ke depan ke petak B5. Gajah ke B7 tentunya menghubungkan benteng, juga mensupport benteng ke depan. Di sini benteng ke A3, selain menguasai baris ketiga, juga bisa menumpuk benteng di file A. Kuda ke B8 saat ini menawarkan kuda, maka juga menawarkan benteng. Pertukaran benteng diterima oleh Iren, gajah menerima, maka B5 mensupport saat ini kuda. Kuda ke D7 berlanjut mempersolid kuda satu sama lain. Benteng ke A1 mengambil alih juga penguasaan file A. Gajah ke B7, maka berlanjut saat ini gajah ke B4 mengancam pion ke depan sehingga tetap mengikat menteri. Kuda ke C5 saat ini, maka gajah langsung juga memukul kuda. Pertukaran, benteng langsung mengepin gajah, benteng ke A7. E4 saat ini mengancam juga gajah, berlanjut gajah mundur, dan saat ini benteng menawarkan opsi di dalam pos ini, tetapi E3 teman-teman menerima juga tidak masalah, tetapi Iren mencoba mempertahankan pion-pionnya di file F, G, dan H dengan memainkan F3 saat ini. Menteri ke D7 berlanjut, maka G3 membuka ruang bagi raja di petak G2, H5 dilanjutkan, raja ke G2, H4 saat ini, dan lagi-lagi dipertahankan pion ditutup dengan G4.
Benteng Ke-8 menawarkan baru saat ini, tetapi sudah telat. Dengan senang hati simplifikasi pun disepakati oleh Iren. Ya, benteng memukul benteng skak. Pertukaran gajah menerima menteri ke-3 saat ini. Selain mengancam juga pion, mensupport juga pion melaju promosi. Menteri Ke-8 mendukung pion, maka di sini Menteri Ke-5 lagi-lagi ke depan mensupport juga mengusir kuda. Di sini gajah ke B7, maka raja Ke-F1 terlebih dahulu, di mana ke depan melepaskan gajah teman-teman. Untuk juga saat ini raja ke depan dapat di petak penting E2, lalu juga saat ini mendukung ancaman skak ke depan ketika kuda ini diusir. Inilah kira-kira ide sederhana yang coba dimainkan oleh Iren Karisma Sukandar. H3 saat ini, maka tentu saja G5 fokus rencana, kuda ke H7 dan F4 saat ini mempersolid ke depan, lagi-lagi juga mendukung gajah baik dari dua sisi teman-teman. Dilanjutkan dengan kuda ke F8, maka menteri ke E5 selain juga menawarkan di sini mengancam pion dan menteri ke A8. Karena serba salah, apabila juga disepakati pertukaran pion menerima, kita lihat cukup solid teman-teman. G6 misalkan masalahnya gajah ke G4 mendukung ke depan, juga menghentikan pion. Semisal raja berpindah maka D6 tak terhentikan teman-teman. Di sini juga pion ini akan tumbang dua-duanya. Kita kembali di dalam pos seperti ini, tentunya masih dilanjutkan, dihindari menteri ke A8, maka menteri menerima pion simple, kuda ke G6 berlanjut, dan F5 saat ini mengusir kuda, kuda ke H4, maka menteri juga menerima pion, waktu yang sama mengancam kuda mensupport juga pion F5. Gajah menerima kuda, pion B menerima opsi tetapi lebih diterima kuda saat ini. Gajah ke D7 berlanjut mengancam pion, maka menteri sentralisasi mensupport. Kita lihat, waktu sudah mulai krisis teman-teman. Menteri melakukan skak, raja ke F2. Di sini menteri ke C1, H4 berlanjut, maka menteri ke D2, G6 saat ini ditolak juga dengan F6. Maka raja ke G3 dilakukan skak, raja ke G2, raja ke F8. Kita lihat D6 saat ini, selain juga ancaman skak ke depan, raja berpindah tentunya akan skakmat teman-teman, mengancam juga gajah, dan disinilah pasrah posisi juga dari hitam. Ia gajah juga ke E6 mendeskoneksikan menteri, akan tetapi simple pion menerima gajah. Di sini juga Tong Xiao menyerah karena ancaman skakmat tak bisa dicegah. Kita lihat menteri tentunya ke petak A8 karena semuanya petak-petak ini sudah dijaga, dan ini langsung skakmat di baris ke-8. Semisal dilanjutkan menteri misalkan menjaga juga file ini, masalahnya pion yang melaju skak, raja berpindah pion promosi skakmat, bahkan raja juga ke petak E8, maka menteri ke C6, dan ini pun skakmat teman-teman. Sangat-sangat menarik tentunya bagaimana lagi-lagi permainan yang ditunjukkan oleh Iren Sukandar pada turnamen internasional BL Chess Festival 2024 dengan akurasi sebagai berikut. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Iren Karisma Sukandar 84,5% dan Tong Xiao 79%. Dan tentunya di sesi akhir kita masuk ke asah otak. Dan coba teman-teman perhatikan posisi yang sama, di mana putih memilih pion menerima gajah teman-teman. Dan hitam memiliki langkah kunci kemenangan dalam posisi ini. Hitam melangkah dan memenangkan permainan. Tuliskan jawaban Anda secara lengkap di kolom komentar, dan kami juga akan memilih dan mengepin, serta mengulas, membahasnya, memberikan solusi pada video menarik selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.